Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu light novel Tensei Citra Slime Dataken Volume 12 Part 3. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan yang gak masuk akal Gi Crimson melawan Chloe. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Diablo memperkenalkan dirinya kepada Rimuru sebagai salah satu dari 7 Primordial Demon, Diablo kemudian menceritakan awal kisah pertemuannya dengan Rimuru. Diablo mengatakan bahwa dirinya telah terkoneksi dengan Shizu Izawa. Sejak saat itulah, Diablo mulai mengamati Rimuru dan menantikan panggilan dari Rimuru. Namun ketika Rimuru melakukan ritual pemanggilan untuk pertama kalinya, yang terpanggil malah iblis rendahan dari keturunannya, yaitu Beretta. Diablo pun sangat iri dengan iblis rendahan itu dan terpaksa untuk bersabar menunggu kesempatan berikutnya. Dan sampai pada akhirnya, Diablo mendapatkan panggilan dari Rimuru. Setelah memenuhi panggilan Rimuru, Diablo secara diam-diam menyimpan dendam kepada Beretta, iblis yang pertama kali terpanggil oleh Rimuru. Saking irinya dengan Beretta, Diablo hampir saja membunuh Beretta. Tapi karena tubuh Beretta dibuat secara khusus oleh Rimuru, Diablo pun mengurungkan niatnya untuk membunuh Beretta. Ketika semua orang mendengar ocehan Diablo yang panjang lebar tersebut, semua orang pun mulai sakit kepala. Rimuru dan Gi kemudian menghentikan ocehan Diablo dan akan melanjutkan rapat mereka. Gi juga ingin Rimuru membawa Dino untuk bergabung di rapat ini. Singkat cerita, Dino bersama Ramirez pun datang ke rapat tersebut. Namun setelah Dino datang, ia tiba-tiba langsung diomeli oleh Gi Crimson. Gi bertanya kepada Dino, mengapa kau membiarkan Rimuru memberikan nama kepada 3 Primordial Demon itu? Dino menjawab bahwa dirinya saat itu telah terlambat. Dino terlalu terkejut karena Rimuru tiba-tiba membawa 3 Primordial Demon. Bahkan Dino juga sangat heran dengan Primordial Putih yang sangat sombong itu mau melayani seseorang. Itu benar-benar di luar imajinasi siapapun. Di satu sisi, Rimuru mengatakan bahwa dirinya juga tidak menyangka iblis-iblis yang dibawa Diablo ternyata adalah seorang Primordial Demon. Ketika Primordial itu kini berada di bawah kepemimpinan Diablo. Jika terjadi sesuatu, aku pasti akan bertanggung jawab. Tapi bagaimanapun juga, aku mempercayai mereka. Secara tidak langsung, Rimuru melimpahkan semua kesalahan kepada Diablo yang membawa para Primordial itu. Namun di satu sisi, Diablo malah merasa itu adalah sebuah pujian untuknya. Diablo juga sangat senang karena Rimuru mempercayakan ketiga Primordial itu kepada dirinya. Setelah melihat senyum Diablo tersebut, Gi menyerah untuk membahas hal ini lebih lanjut. Karena Gi tahu betul jika Diablo adalah iblis aneh sejak dahulu dan tidak ada gunanya mengeluh padanya sekarang. Gi kemudian mengubah topik pembicaraannya. Gi mengatakan bahwa Rimuru telah menggagalkan rencananya. Gi pada saat itu telah mengamati bangsa barat. Namun ketika mengetahui Granbel bersama seluruh pasukannya mencoba menentang Luminas, keseimbangan bangsa barat akan runtuh karena konflik internal. Dengan begitu, bangsa timur pasti akan dengan mudah menginvasi bangsa barat. Untuk mencegah hal itu terjadi, Gi kemudian bertindak. Gi berencana membuat para pemimpin negara barat takut pada dirinya. Dengan begitu, bangsa barat tidak akan melakukan konflik internal dan akan bersatu untuk melawan ancaman itu. Namun sayangnya, ketika Mizari akan memberikan teror kepada para dewa negara barat, ia telah digagalkan dengan hadirnya Testarossa di sana. Bahkan pasukan iblis yang dikirim Gi Crimson untuk menyerang Yggdrasil juga telah dikalahkan oleh bawahan Testarossa. Rencana Gi pun gagal total. Keseimbangan bangsa barat dikhawatirkan akan segera runtuh karena konflik internal. Maka dari itu, Gi meminta pertanggungjawaban dari Rimuru. Setelah mendengar penjelasan itu, Rimuru berpikir tujuan Gi memiliki sisi baiknya juga. Tapi sebenarnya, tindakannya tersebut terlalu radikal. Rimuru tidak tahu harus berkata apa kepada Gi Crimson.
Namun segera setelah itu, Diablo mengatakan bahwa metode yang digunakan Gi adalah cara kuno. Tak peduli berapa banyak ketakutan yang kau sebarkan bagi manusia, rasa takut pasti akan memudar seiring berjalannya waktu. Jika sudah seperti itu, manusia akan terus-menerus mengulangi sejarah mereka dengan berperang memperebutkan kekuasaan. Gi menjawab, itu memang benar. Itu sebabnya aku menyebarkan teror terus-menerus untuk mengekang perilaku seperti itu. Namun Diablo menjawab, aku sudah bilang itu tidak akan berhasil. Dengan cara itu, potensi persatuan umat manusia tidak akan sepenuhnya terwujud. Diablo kemudian mengatakan metode mutakir yang dimiliki tuannya Rimuru untuk menyatukan umat manusia. Rimuru sama ingin membuat sistem ekonomi yang baru. Rimuru sama akan menguasai ekonomi dunia dan mengendalikan dunia tanpa harus menumpahkan darah, yaitu dengan cara mendistribusikan kembali kekayaan budaya yang beragam, mempertahankan derajat kesetaraan manusia, dan merekonstruksi hubungan antar negara. Di antaranya adalah dengan cara mendistribusikan budaya seperti membaca komik, menonton film, dan berbagai hiburan lainnya. Dengan dunia yang dipenuhi kebahagiaan, umat manusia pasti akan bekerja sama untuk saling mempertahankan kedamaian tersebut. Diablo juga tahu hal itu tidak dapat dengan mudah untuk dicapai, tapi Diablo yakin Rimuru sama pasti dapat mencapainya. Setelah mendengar Diablo menceritakan masa depan demikian, Leon, Ruminas, dan semua orang memandang Rimuru dengan penuh kekaguman. Rimuru berkata, apa yang dikatakan Diablo sedikit berlebihan, tapi sebagian besar itu memang benar tujuanku. Aku ingin melihat kedamaian seperti itu terjadi di masa depan. Ruminas, Leon, Dino, Ramiris, dan semua orang pun mendukung impian Rimuru, sedangkan Gi hanya tersenyum karena sepertinya itu akan menarik. Dengan atas nama Octagram, mereka pun membuat sebuah perjanjian. Dalam perjanjian itu, semua orang sepakat jika Rimuru akan menjadi administrator di wilayah negara-negara barat. Setelah itu, Leon dan Ruminas memberikan nasihat kepada Rimuru untuk selalu waspada dengan para primordial demon itu. Primordial kuning adalah iblis psikopat yang suka menembakkan sihir nuklir saat dia gabut. Primordial ungu adalah iblis keji yang tidak manusiawi. Meskipun mereka tampaknya bertindak seperti gadis-gadis ceria di hadapanmu, tapi kau harus tetap waspada. Dan yang terakhir yaitu si primordial putih. Dia jauh lebih parah dari mereka berdua. Jika kau tidak berhati-hati, kotamu akan dalam bahaya, Rimuru. Setelah mendengar perkataan mereka, Rimuru pun menjadi pusing 7 keliling. Terlihat dari perkataan Leon dan Ruminas, mereka sepertinya memiliki masalah serius dengan mereka. Dan begitu, Rimuru pun akan selalu waspada. Setelah kesepakatan dibuat, Veldura, Ramiris, dan Dino mereka semua pamit undur diri dari rapat yang membosankan ini dan akan melanjutkan proyek yang mereka kerjakan. Mendengar hal itu, Gi sangat terkejut sekali gitu pak. Dari sepengetahuan Gi selama ribuan tahun, Gi tak pernah melihat Dino mau bekerja. Gi sangat penasaran dengan apa yang dilakukan Rimuru untuk membuat Dino bekerja. Rimuru mengatakan bahwa itu sudah menjadi ketetapan jika tinggal di Tempest. Ada aturan di Tempest yang berbunyi, orang yang tidak bekerja maka tidak berhak untuk makan. Atau dalam bahasa Jawa, rakerjo ramangan. Gi yang mendengar itu pun tak bisa berkata-kata. Kenapa hanya semudah itu? Setelah masalah itu selesai, Gi kemudian menceritakan pertemuannya dengan Yuki sebelumnya. Dari sini diketahui bahwa Yuki adalah dalang dari semua tragedi. Dari luar, Yuki adalah pemimpin asosiasi kebebasan. Namun di balik bayangan, Yuki adalah pemimpin organisasi Cerberus. Rimuru kemudian bertanya kepada Gi, kenapa kau tidak membunuh Yuki pada saat itu? Gi menjawab bahwa ini semua tentang permainan. Yuki berencana untuk mengganggu dan memanfaatkan Kekaisaran Timur dari dalam demi mencapai ambisinya. Karena itulah aku membiarkan Yuki melarikan diri. Gi bermaksud untuk melemahkan Kekaisaran Timur agar Timur dan Barat seimbang. Gi juga memperkirakan Kekaisaran Timur akan segera memulai invasi mereka dari kerajaan Dwarf. Dengan informasi itu, Rimuru sebagai administrator bangsa Barat akan melakukan persiapan siaga perang. Dan setelah itu, Gi kemudian bertanya apa yang terjadi dengan pahlawan terpilih Kronoa yang sebelumnya mengamuk di Ruberios. Ketika Gi ingin melihat situasi di Ruberios sebelumnya, Gi dihalangi oleh Diablo.
Maka dari itu, Gi menanyakan peristiwa itu di sini. Rimuru kemudian menceritakan apa yang terjadi dengan Konoha. Namun apa yang diceritakan Rimuru bukanlah kejadian yang sebenarnya. Karena seperti yang kita tahu, Konoha adalah wujud kehancuran dunia. Dengan demikian, Rimuru pun memanipulasi cerita itu agar Gi tidak menganggap Chloe sebagai ancaman. Leon dan Ruminas juga menyesuaikan cerita mereka yang dibuat-buat Rimuru. Mereka berdua setuju untuk menyembunyikan cerita sebenarnya tentang Konoha dan Chloe. Setelah mendengar bahwa Chloe telah mendapatkan kekuatan pahlawan terpilih, Gi ingin menguji kekuatannya. Namun Leon dengan cepat menolak gagasan Gi tersebut. Leon berkata, jika kau ingin bertarung dengan Chloe, maka kau harus melewatiku terlebih dahulu. Akan tetapi, Gi tidak memperdulikan perkataan Leon. Gi dengan kecepatan yang sangat cepat menghunuskan pedangnya ke leher Chloe. Kecepatan Gi menghunuskan pedangnya benar-benar sangat luar biasa. Bahkan Rimuru tak mampu memprediksi serangan itu meskipun dengan meningkatkan kecepatan persepsinya 1.000.000 kali lipat. Bukan hanya Rimuru, tapi Leon dan Ruminas juga tampak putus asa. Namun meskipun begitu, Chloe secara tiba-tiba berubah dalam bentuk dewasanya dan menangkis serangan Gi Crimson tersebut. Chloe berkata, "Senang bertemu denganmu, Demon Lord Gi Crimson. Ini adalah pertama kalinya aku melihatmu. Kamu benar-benar luar biasa." Gi tertawa dan menjawab, "Hahaha, sepertinya kau tidak buruk juga." Segera setelah itu, mereka berdua pun bertarung dengan kecepatan yang sangat abnormal. Bahkan Rimuru, Leon, dan Ruminas yang notabene seorang Demon Lord yang sangat kuat, mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi dengan Chloe dan Gi Crimson. Namun di satu sisi, hanya Diablo lah yang menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat fenomena itu. Tebasan demi tebasan dilepaskan, kedua pedang saling berbenturan. Segera setelah itu, Rimuru pun segera berteriak untuk menghentikan mereka. Chloe dan Gi pun bersedia berhenti. Namun di saat mereka akan berhenti, Chloe menyempatkan sedikit waktu untuk mencium Rimuru. Tapi saking cepatnya gerakan Chloe, Rimuru tidak menyadarinya. Setelah pertarungan itu selesai, Chloe kemudian kembali ke wujud semulanya. Di sana terlihat Leon sangat kesal karena Gi menyerang Chloe. Namun Gi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki niat membunuh Chloe. Tapi Leon tetap tidak terima dengan perlakuan Gi Crimson tersebut. Karena Leon terus ngeyel, Chloe pun segera menenangkan Leon. Chloe mengatakan bahwa Gi tidak berusaha menyakitiku. Dengan begitu, Leon pun mendapatkan ketenangannya kembali. Di satu sisi, Raphael telah selesai melakukan analisanya. Raphael mengatakan bahwa Chloe kemungkinan telah mengaktifkan skill untuk menghentikan waktu. Dengan berhentinya waktu, pertarungan mereka pun tak bisa diprediksi. Rimuru pun sangat terkejut karena Chloe mampu menghentikan waktu. Rimuru merasa Chloe sepertinya lebih kuat dariku. Rimuru pun berkeringat dingin. Segera setelah itu, rapat pun berakhir. Dan kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.